Pernah kepikiran gak sih dari mana sebetulnya kita berasal? Bukan cuma kakek nenek kita, tapi asal-usul kita yang jauh banget ke belakang. Yuk kita jalan-jalan jutaan tahun ke masa lalu buat nemuin kisah paling hebat, kisah kita sendiri. Sejarah manusia itu kan panjang banget ya. Saking panjangnya, kadang susah buat dibayangin. Jadi, ayo kita coba sebuah permainan imajinasi kecil biar lebih kebayang. Coba deh bayangin semua yang kita tahu dari buku sejarah, piramida, kekaisaran Romawi, penemuan internet, itu semua kejadiannya di menit terakhir dari 24 jam itu. Gila kan? Seluruh sejarah kita cuma 1 menit doang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau gitu, apa dong yang terjadi selama 23 jam dan 59 menit sisanya? Oke, ayo kita selami bagian terbesar dari cerita kita yang sering terlupakan ini. Siap-siap ya, petualangannya bakal seru banget. Lihat deh garis waktu ini. Ini nunjukin betapa panjangnya perjalanan kita. Semuanya dimulai 4 juta tahun lalu dengan langkah pertama. Terus butuh waktu lama banget sampai kita bikin alat pertama, baru deh mulai berkelana keluar dari Afrika. Spesies kita sendiri, Homo sapiens, kita baru muncul sekitar 300.000 tahun lalu. Pertanian yang mengubah total cara hidup kita, itu baru kemarin. Dan sejarah yang kita pelajari di sekolah, wah itu cuma sekejap mata di bagian paling akhir. Oke, kita masuk ke bab pertama. Kisah kita dimulai di Afrika, jutaan tahun yang lalu dengan satu langkah besar yang mengubah segalanya, yaitu berdiri tegak. Kenalan dulu nih sama Australopithecus. Berjalan dengan 2 kaki itu terobosan besar. Kenapa? Soalnya tangan mereka jadi bebas. Bebas buat apa? Ya buat bawa makanan, gendong anak, dan yang paling penting, akhirnya tangan itu bisa dipakai untuk mulai membuat berbagai macam hal. Nah, selanjutnya ada Homo habilis alias si tukang. Ini bukan lagi sekedar kera pintar. Ini adalah makhluk pertama yang bisa lihat sebongkah batu, terus kepikiran, kayaknya aku bisa bikin sesuatu yang berguna dari batu ini. Mereka nggak cuma memakai alat, tapi menciptakan alat. Ini lompatan imajinasi yang luar biasa. Otak yang lebih besar artinya ide yang lebih besar. Perubahan ini mendorong lompatan raksasa, dan yang tadinya cuma pasrah sama alam, jadi mulai aktif membentuk dunia sesuai keinginan mereka. Selanjutnya, dalam kisah kita, ada Homo erectus. Nah, mereka ini bukan cuma bikin alat yang lebih canggih, tapi mereka juga berhasil mengendalikan salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat dan menakutkan, api. 2 juta tahun. Coba deh direnungkan. Homo erectus itu ada di planet ini jauh lebih lama dari spesies kita, Homo sapiens, sampai sekarang. Mereka ini adalah penyintas sejati, sang juara bertahan di zaman prasejarah. Ini bukan sembarang batu tajam loh. Kapak genggam ini ibarat pisau Swiss Army-nya zaman batu. Serbaguna banget, bisa buat motong, menggali, menguliti. Bikinnya juga butuh rencana, keahlian, dan yang paling penting, kemampuan untuk ngajarin cara bikinnya ke generasi selanjutnya. Dan kemudian ada api. Coba bayangkan betapa ajaibnya itu. Tiba-tiba, malam yang gelap dan dingin gak lagi menakutkan. Makanan jadi lebih gampang dicerna, yang artinya lebih banyak energi buat otak kita yang terus tumbuh besar. Api benar-benar mengubah permainan. Nah, waktu nenek moyang kita mulai menyebar ke seluruh dunia, mereka kaget banget. Kenapa? Ternyata mereka nggak sendirian. Bayangin kamu lagi jalan di hutan, terus ketemu sama jenis manusia lain yang beda banget dari kelompokmu. Lupakan deh semua gambaran manusia gua yang bodoh. Neandertal itu cerdas. Mereka merawat anggota kelompok yang sakit dan tua, mereka menguburkan kerabat yang meninggal, bahkan mungkin dengan ritual, dan mereka adalah pemburu hebat yang bisa bertahan hidup di zaman es yang ganas. Mereka itu keren banget. Jadi, apa yang terjadi waktu spesies kita, Homo sapiens, akhirnya ketemu sama sepupu kita ini, si Neandertal? Apa mereka berantem atau tukar-tukaran barang? Ternyata, jawabannya jauh lebih menarik dan tersembunyi di dalam diri kita. Betul banget. Artinya, kalau nenek moyang kamu berasal dari luar Afrika, kemungkinan besar kamu juga bawa sedikit DNA Neandertal. Mereka nggak benar-benar punah. Sebagian kecil dari mereka hidup di dalam diri kita semua. Keren kan? Nah, sekarang saatnya kita bertemu dengan spesies kita sendiri, Homo sapiens. Dan dengan kedatangan kita di panggung dunia, muncul sesuatu yang benar-benar baru dan ajaib. Ledakan kreativitas, seni, dan imajinasi yang luar biasa. Ini semua nggak terjadi dalam semalam loh. Ratusan ribu tahun lalu kita sudah mulai pakai cat merah buat hiasan tubuh. Terus kita bikin perhiasan dari kerang. Dorongan untuk jadi kreatif, untuk bikin sesuatu yang indah, itu udah ada di dalam diri kita dari dulu banget. Jauh di dalam gelapnya goa yang sunyi, cuma diterangi cahaya obor yang berkelip-kelip, nenek moyang kita menciptakan keajaiban.
Mereka melukis hewan-hewan perkasa yang mereka lihat setiap hari, dan hasilnya adalah sesuatu yang masih bikin kita merinding sampai sekarang. Dan mungkin yang paling bikin terharu, mereka menempelkan tangan mereka di dinding gua, lalu menyemburkan cat di sekelilingnya. Itu seperti tanda tangan, sebuah pesan pribadi yang melintasi puluhan ribu tahun untuk bilang, kami nyata, kami pernah ada di sini. Sekitar 15.000 tahun yang lalu, seolah-olah suhu di planet ini jadi lebih hangat. Zaman es yang panjang akhirnya selesai. Dunia berubah drastis, dan bersamaan dengan itu, cara hidup manusia akan berubah selamanya. Jadi, kita beralih dari yang tadinya pemburu pengumpul yang selalu berpindah-pindah mengikuti hewan dan musim, menjadi petani yang tinggal di satu tempat. Ini adalah salah satu perubahan terbesar dalam seluruh sejarah manusia, dan inilah yang membuka jalan bagi desa, kota, dan semua yang kita kenal sekarang. Tapi, ini adalah sebuah pertukaran besar. Kita menukar kebebasan untuk berkelana dengan jaminan makanan yang lebih stabil. Hidup mungkin jadi lebih berat dan banyak kerjaan, tapi cara hidup baru ini memungkinkan populasi manusia meledak, tumbuh dengan pesat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah mereka adalah warisan kita. Mereka berhasil selamat dari zaman es, bertemu spesies manusia lain, dan akhirnya mengubah wajah planet ini. Sekarang, tongkat estafet ada di tangan kita. Jadi, pertanyaannya adalah, apa tantangan besar yang harus diatasi oleh generasi kita?